Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah untuk melakukan tipe transaksi pre-purchase, post-purchase, dan standalone. Fungsi melakukan scan QR Code pelanggan pada setiap transaksi. Subsidi tepat merupakan sebuah program yang dirancang untuk memastikan penyaluran subsidi BBM dapat dilakukan secara akurat dan tepat sasaran. Pada prosesnya, subsidi tepat dilakukan melalui My Pertamina Validation atau MPV. Scan QR berkaitan dengan pelaksanaan subsidi tepat. Setelah terdaftar di My Pertamina Validation atau MPV, maka pengguna akan dipantau terkait penggunaan BBM bersubsidi. Di antaranya, SPBU dapat memantau ketersediaan sisa kuota BBM bersubsidi pada masing-masing pengguna. Karena penggunaan BBM bersubsidi harus tepat sasaran dan tepat volume penyalurannya. Lalu, bagaimana cara scan QR Code ini untuk melayani pembelian BBM bersubsidi? Pertama-tama, pastikan terlebih dahulu jaringan pada SPBU dapat terkoneksi dengan MPV. Agar bisa berkomunikasi mendapatkan informasi terkait ketersediaan sisa kuota BBM bersubsidi pada masing-masing pengguna. Setelah itu, dapat dilakukan scan QR Code pelanggan dan menggunakan tipe transaksi pre-purchase, post-purchase, dan standalone. Kapan masing-masing tipe transaksi ini dapat digunakan? Pre-purchase adalah tipe transaksi default yang harus dilakukan. Jika tidak ada kendala yang menyebabkan transaksi pre-purchase ini tidak dapat dilakukan. Transaksi dengan metode pre-purchase dilakukan pada dispenser yang terintegrasi, sehingga data transaksi akan tersimpan pada P-INSYS. Tipe transaksi pre-purchase ditandai dengan gambar mobil pada tampilan POT di EDC atau tablet, dan pada tampilan P-INSYS ditandai dengan icon nozzle dengan tulisan self-service. Proses validasi ke MPV untuk mode pre-purchase hanya dilakukan satu kali, yaitu sebelum transaksi BBM dilakukan untuk mendapatkan informasi sisa alokasi kendaraan konsumen dan menyetel dispenser sehingga tidak dapat mengeluarkan BBM melebihi sisa alokasi. Tipe transaksi mode post-purchase dilakukan untuk produk BBM bersubsidi jika terjadi kendala yang menyebabkan transaksi pre-purchase tidak dapat dilakukan. Transaksi dengan mode post-purchase dilakukan pada dispenser yang terintegrasi, sehingga data transaksi akan tersimpan pada P-INSYS. Tipe transaksi post-purchase ditandai dengan gambar dispenser pada tampilan POT di EDC atau tablet, dan pada tampilan P-INSYS ditandai dengan icon nozzle dengan tulisan Payment Console. Sedangkan selain produk BBM bersubsidi, seperti Pertamax dan Dex Series, petugas SPBU dapat menggunakan mode transaksi post-purchase sebagai default. Proses validasi ke MPV untuk mode post-purchase dilakukan 2 kali sebelum transaksi BBM dilakukan untuk mendapatkan sisa alokasi kendaraan konsumen. Kemudian, dilakukan scan QR kembali setelah dispenser mengeluarkan BBM untuk mengirimkan data transaksi ke P-INSYS dan MPV. Dikarenakan dispenser tidak dapat dikunci seperti mode transaksi pre-purchase, maka bisa terjadi penyaluran BBM dari dispenser yang tidak sesuai dengan alokasi nopol kendaraan tertentu, menyebabkan transaksi mode post-purchase ini dihindari. Tipe transaksi mode standalone hanya dilakukan pada kondisi emergency sesuai BCP atau Business Continuity Plan.
Transaksi dengan mode standalone dilakukan pada dispenser yang tidak terintegrasi, sehingga data transaksi tidak akan tersimpan pada PayInsys. Tipe transaksi standalone ditandai dengan pilihan nama produk dan harga produk pada tampilan POT di EDC atau tablet. Proses validasi ke MPV untuk mode standalone hanya dilakukan satu kali sebelum transaksi BBM dilakukan untuk mendapatkan sisa alokasi kendaraan konsumen, dan operator langsung menyelesaikan transaksi di POT untuk mengirimkan data transaksi ke MPV. Dikarenakan dispenser tidak dapat dikunci seperti mode transaksi pre-purchase, juga data transaksi tidak dikirimkan ke PayInsys, menyebabkan transaksi mode standalone ini sangat dihindari dan hanya digunakan untuk keadaan darurat. Mari simak langkah-langkah melakukan scan QR Code dengan tipe transaksi pre-purchase untuk pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu atau JBT Solar dengan metode pembayaran scan My Pertamina. Pertama, operator memilih jalur dispenser produk. Kedua, operator memilih produk yang akan disalurkan. Ketiga, operator melakukan scan QR Code pelanggan. Maka, operator akan menerima update sisa kuota pelanggan dari MPV, termasuk foto kendaraan, warna TNKB, dan jumlah roda kendaraan. Keempat, operator memastikan bahwa kendaraan yang dibawa ke SPBU sudah sesuai dengan data-data kendaraan yang tampil di EDC. Kelima, operator menginput nominal pembelian BBM. Keenam, pada menu pilihan pembayaran, operator memilih metode pembayaran My Pertamina. Ketujuh, pelanggan melakukan scan QR Code yang tampil pada EDC menggunakan aplikasi My Pertamina. Pelanggan dapat memeriksa detail transaksi dan menyelesaikan pembayaran transaksi di aplikasi My Pertamina. Kedelapan, EDC menerima notifikasi bahwa pembayaran melalui My Pertamina telah berhasil, kemudian operator melakukan penyaluran BBM. Dan kesembilan, struk akan keluar otomatis dari EDC. Lalu, berikut ini adalah langkah-langkah melakukan scan QR Code dengan tipe transaksi post-purchase untuk pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu atau JBT Solar dengan metode pembayaran tunai. Pertama-tama, operator melakukan scan QR Code pelanggan terlebih dahulu. Maka, operator akan menerima update sisa kuota pelanggan dari MPV. Setelah itu, operator klik tombol kembali. Kedua, operator melakukan penyaluran BBM. Ketiga, operator memilih jalur dispenser produk setelah selesai melakukan pengisian BBM kepada pelanggan. Keempat, operator kembali melakukan scan QR Code pelanggan untuk mengirimkan data transaksi ke PayInsys dan MPV. Kelima, operator memilih metode pembayaran tunai. Dan keenam, struk akan keluar otomatis dari EDC. Dan berikut ini adalah langkah-langkah melakukan scan QR Code dengan tipe transaksi standalone untuk pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu atau JBT Solar dengan metode pembayaran
Scan My Pertamina. Pertama, operator memilih produk yang akan dibeli pelanggan. Kedua, operator melakukan scan QR Code pelanggan, maka operator akan menerima update sisa kuota pelanggan dari MPV. Ketiga, operator memasukkan nominal pembelian BBM. Apabila melebihi volume yang ditentukan, maka proses tidak dapat dilanjutkan. Keempat, operator memilih metode pembayaran My Pertamina. Kelima, pelanggan melakukan scan QR Code EDC menggunakan aplikasi My Pertamina. Pelanggan dapat memeriksa detail transaksi, kemudian inputkan PIN-nya. Keenam, operator melakukan penyaluran BBM. Dan ketujuh, struk akan keluar otomatis dari EDC. Itulah tipe transaksi dalam pelaksanaan program subsidi tepat, yaitu pre-purchase, post-purchase, dan standalone. Sedangkan proses scan QR Code pelanggan pada setiap transaksi memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan sesuai regulasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.